Pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kasus pembunuhan berencana ini sudah bergabung bersama kami Kapolresta Magelang AKBP Muhammad Sajarot Zakun. Selamat sore Pak Sajarot. Pak Sajarot, jadi apa sebenarnya motif dari anak kedua ini membunuh kakak dan kedua orang tuanya? Tadi sempat dikatakan karena masalah menjadi beban keluarga begitu. Ini apa maksudnya Pak Sajarot? Ya, selamat sore Mbak Zakia. Bisa dapat kami jelaskan bahwasanya motif yang kami dapat berdasarkan keterangan dan informasi dari sekitar eh, tempat tinggal keluarga tersebut, bahwasanya yang bersangkutan merasa terbebani dengan adanya kebutuhan keluarga yang mana kedua orang tuanya saat ini sedang menderita penyakit sehingga perlu pengobatan dan biaya untuk beli obat-obatan. Namun yang bersangkutan juga merasa iri dengan kakaknya yang tidak dibebani untuk eh, memenuhi kebutuhan daripada keluarganya. Demikian, Mbak. Baik, ini kalau tidak salah pelaku masih Iya, berusia 22 tahun begitu ya Pak ya. Apakah memang sudah bekerja betul. dan kemudian memang ia menghidupi keluarga? Iya, berdasarkan informasi kami dapat, bahwasanya yang bersangkutan tidak bekerja, Mbak. Tidak bekerja. Iya. Kemudian bagaimana Iya. ia menanggung beban keluarga? Ya, keterangan dari yang bersangkutan bahwasanya dia mengaku bekerja di salah satu perusahaan, namun setelah kami cek, ternyata yang bersangkutan tidak pernah bekerja di sana. Demikian, Mbak. Baik, jadi tidak pernah bekerja, maksudnya atau tidak bekerja tetapi menanggung beban keluarga, begitu Pak Iya, Sajarot. iya, Pak Sajarot, iya. terlepas dari hal itu saya ingin bertanya tentang terkait cara membunuh keluarganya sendiri, yaitu dengan racun. Apa jenis racun yang digunakan, Pak? Ya, untuk jenis racun yang digunakan adalah zat kimia berupa arsenik, ya, yang mana didapatkan oleh yang bersangkutan beli secara online. Dan cara yang digunakan, ya, cara yang bersangkutan setiap pagi yang mana orang tua daripada korban menyediakan minuman, ya, minuman hangat berupa teh. Ketika ibu tersangka meninggalkan dapur, di sanalah tersangka menyampur minuman teh tersebut dengan zat arsenik, sehingga dengan waktu yang tidak lama reaksi daripada zat arsenik masuk dalam tubuh itu menimbulkan penyebab kematiannya, Mbak. Baik, Pak, kalau kita melihat juga ia meracuni keluarganya begitu sehingga menyebabkan orang tuanya meninggal, kakaknya juga meninggal, dan ini informasinya pernah dilakukan sebelumnya tetapi tidak menyebabkan keluarganya meninggal. Kapan ia pernah meracuni keluarganya Pak sebelumnya, Pak? Ya, berdasarkan keterangan dari yang bersangkutan, bahwasanya yang bersangkutan pernah menyajikan minuman berupa es dawet yang telah dicampur dengan zat kimia yang sama. Namun dosisnya yang tidak sama dengan yang terakhir, sehingga tidak mengakibatkan reaksi ataupun kematian daripada para korban yang meminum tersebut. Nah, dari sanalah dia menambah dosisnya lebih tinggi lagi dengan tujuan agar para korban segera meninggal dunia. Baik, kalau melihat dari background keluarganya, ini sang ayah begitu atau orang tua dari pelaku, ini adalah pensiunan dari KPPN begitu ya, pensiunan pejabat kalau tidak salah begitu. Artinya sebenarnya bukan berasal dari latar belakang keluarga yang kurang mampu. Betul. Jadi apa yang kemudian menyebabkan kesulitan ekonomi keluarganya untuk memerlukan biaya pengobatan, Pak, kalau kita melihat dari latar belakang pekerjaan kedua orang tuanya ini? Iya, memang benar dari kondisi sosial ekonomi keluarganya, ya, bahwasanya yang bersangkutan juga dari keluarga yang mampu. Namun setelah kami gali informasi yang lebih dalam lagi, ternyata dari orang tuanya ada beberapa hutang yang dipinjam di bank, sehingga itulah yang menjadi tanggungan yang harus dipenuhi oleh si tersangka. Demikian, Mbak.
Baik, Pak, ini meracuni kedua orang tua dan kakak begitu yang merupakan keluarga sendiri. Ya. Tentunya ini ada emosi lebih yang dirasakan pelaku. Apakah memang lantaran hanya karena merasa berat dengan beban keluarga ini atau ada ucapan atau hal lain begitu yang dilontarkan oleh para korban kepada pelaku sehingga ini menjadi trigger untuk dirinya untuk membunuh keluarganya sendiri? Untuk pertanyaan yang Mbak sampaikan tadi sedang kami dalami. Yang jelas, sementara keterangan yang disampaikan oleh yang bersangkutan selaku tersangka bahwasanya merasa tertekan karena beban keluarganya ditanggung oleh yang bersangkutan sendiri. Sedangkan untuk ucapan dan sebagainya yang dapat menimbulkan reaksi yang berlebihan itu sampai dengan saat ini belum ada, Mbak. Baik, jadi sejauh ini apa saja Pak keterangan yang sudah digali dari pelaku Pak? Mungkin juga apa awal kecurigaan dari pihak kepolisian bahwa kemudian anak kedua inilah yang melakukan pembunuhan Pak? Iya, awal kecurigaan kami ada beberapa kejanggalan di TKP ketika kami melaksanakan olah TKP. Yang pertama, kami melihat korban bahwasanya meninggal karena penyebab keracunan, ya. Sehingga kami mencari sisa daripada muntahan yang ada di sekitar TKP di mana korban meninggal dunia. Ketika kami mencari sisaan muntahan tersebut tidak ada sama sekali. Dan juga minuman yang biasa disajikan ataupun diminum itu pun sudah bersih, ya, gelas-gelasnya juga sudah bersih, termasuk sendok yang digunakan untuk mengaduk itu pun juga sudah dibersihkan oleh tersangka. Dan di rumah tersebut hanya tinggal satu keluarga, 4 orang, yang mana saat itu hanya korban tersangka sendiri yang tinggal, yang mengetahui, sehingga tidak ada orang lain kecuali asisten rumah tangga yang dihubungi oleh tersangka untuk membantu memberitahu kepada warga agar para korban ini untuk segera dibawa ke rumah sakit. Demikian, Pak. Baik, terakhir Pak, apa kemudian fokus pemeriksaan yang akan dilakukan oleh polisi selanjutnya dan apa yang akan menjadi jeratan hukum bagi pelaku? Iya, saat ini sedang kita kembangkan berdasarkan informasi dan keterangan dari para tersangka dan juga informasi yang beredar di sekitar daripada rumah tersangka, karena kita melihat ada kejadian pada hari Rabu, ya. Itu sedang kami dalami seperti apa peristiwanya. Yang pertama, yang kedua, yang bersangkutan kami jerat dengan pasal 340 KUHP, Junto 338 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Yang mana hal ini dilakukan oleh tersangka dengan perencanaan terlebih dahulu. Demikian, Mbak. Baik, baik. Terima kasih banyak Kapolresta Magelang AKBP Muhammad Sajarot Zakun sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore Pak Sajarot.